saya masuk mungkin ada 10 krisis yang besar, bukan hanya ini. Dan dengan setiap krisis itu kita justru belajar banyak gimana krisis itu di-manage secara baik. Jadi kalian tuh tambah kaya pengalamannya kalau ada krisis. Kalau ini bisa dilatih semua dengan baik ya, itu mungkin jadi profesor untuk crisis management. Ya, jadi gitu, itu aja yang saya sampaikan. Ya tolong kerja yang baik, lebih semangat, ya creating value lebih tinggi. Karena company ini saya bilang tadi ya, kalau 5 tahun yang lalu asetnya sekitar 6,5-7 triliun, hari ini sebentar saya tanya Pak Sofyan Manadi sebentar. Jadi ini contoh barusan saya komplain orang-orang di atas tuh gitu. Kok anak buat saya statusnya mau ditingkatin dari penyelidikan jadi penyidikan, jadi pandu dikasih GM sama walaupun udah dikasih tahu saya kemarin, you nggak akan diganggu, saya nggak bisa terima, nggak bisa, jangan saya nggak diganggu tuh karena buat saya diganggu, nggak benar, nggak boleh, ya. Jadi tolong ya, kerja seperti biasa, ya. Kalau udah pas saya orang akan paling duluan yang paling, karena kita nggak buat sama sekali, nggak buat apa gitu. Jangan kan ada sesuatu yang lain, terus kita terus dijadikan ini. Tapi makanya kalian bisa lihat ya, saya challenge presiden sama wakil presiden. Saya bilang, kalau ini nggak diberesin dan saya nggak dapat backup penuh, saya berhenti. Ya makanya waktu kejadian di situ sore itu, belum penyelidikan masih itu wakil presiden dari Seoul telepon saya, bilang, Pak Lino, stay, ya, kerja yang biasa kita akan selesaikan di atas. Ya karena saya bilang sama mereka, saya berhenti. Karena nggak mungkin saya kerja, ya. Terus anak buah semua takut gitu, kan pasti nggak jadi apa-apa. Bosnya aja gitu sama polisi, gimana anak buahnya? Jadi saya bilang saya ingin betul-betul dapat dukungan yang sangat kuat dari nomor 1 nomor 2 di atas negeri ini. Tapi saya juga senang ya, artinya CEO-nya IPC bisa punya bargaining posisi yang sangat kuat dengan nomor 1 nomor 2. Jadi kita hebat. Terima kasih. Ini persoalannya di negeri ini. Banyak dari kita selalu merendahkan diri kita terhadap apa yang kita punya. Kalau kalian tahu orang-orang yang tahu saya di tahun 80-an, waktu itu jabatan saya senior manager. Tapi saya waktu itu bisa telepon menteri, telepon dirjen. Dirut saya nggak berani. Ya, jadi kalau hari ini saya bisa telepon sampai ke presiden, wakil presiden, ya dulu aja posisi senior manager untuk dalam menteri. Karena apa? 5 tahun lalu tuh saya balik, nggak ada orang yang tahu saya di sini. Ya. Tapi kalau kalian berjuang sesuatu yang benar, yang baik, bikin sesuatu yang ada nilainya, itu pasti disupport sama banyak orang. Ya. Saya juga kadang-kadang senang nih ketawa sendiri. Saya karena di gini jadi semua orang Indonesia tahu saya semua. Saya bacakan satu ya, SMS yang sangat menarik, yang saya ketawa sendiri. SMS ini dibuat oleh wali kota Pontianak. Kalian pasti ketawa. Jangan ketawa dulu ya. Ini wali kota Pontianak ya yang SMS saya. Nih, saya bacakan ya. Dengerin yang benar ya. Ini Pak Sutarmanji, wali kota Pontianak. Ini wali kota ini selama Pak Sebolon jadi GM, dia mungkin 3 kali nulis surat ke saya minta Pak Sebolon diganti. Karena saya nggak pernah ada ini itu, nggak pernah saya jawab, saya nggak pernah ganti-ganti itu. Karena yang bisa ganti GM bukan gubernur, bukan wali kota, tapi saya yang bisa ganti GM. Jadi saya nggak jawab itu. Tapi terakhir waktu Pak Sebolon perpisahan, itu teman baik Pak Sebolon. Mungkin karena kasih batu akik itu Pak Sebolon kali ini. Oke, but anyway ya. Nah, dia bilang begini. Kalau model penegakan hukum seperti yang Bapak alami, maka ke depan akan sangat banyak orang yang punya kemampuan tapi tak mau ikut membenahi negeri ini. Saya yakin dan berdoa bahwa mampu menuntaskan masalah yang dari oleh berdua. Kalau kita beli peralatan yang dipersiapkan untuk emergency dan lain-lain, karena tak digunakan lalu disebut merugikan negara,
atau total loss. Bagaimana dengan beli tank, panzer, beli water cannon, itu juga masuk kategori total loss karena tidak pernah digunakan. Oke ya. Makasih.